Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, kami dari bagian promosi kesehatan rumah sakit berkenan untuk menyampaikan materi terkait dengan Hari Kesehatan Nasional. Mohon maaf sambil menunggu antrian pemeriksaan, kami mohon izin untuk menyampaikan materi ya Bu ya. Jadi tetap fokus terhadap panggilan pemeriksaan. Kami di sini nanti akan mengikuti apabila ada suara panggilan kami akan tenang atau diam terlebih dahulu. Gitu ya Pak, Bu? Ye, terima kasih. Sebelumnya perlu kami informasikan pada hari ini, tepatnya hari Minggu kemarin 12 November 2023 adalah Hari Kesehatan Nasional ke-59. Jadi beberapa instansi kesehatan termasuk di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Hari Kesehatan Nasional. Dan saat ini kami seharusnya dan akan kami mulai kegiatan talkshow kesehatan dengan tema transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju. Kali ini yang akan hadir sebagai narasumber harusnya 2 orang, tetapi yang satu mungkin dalam perjalanan, yaitu Dr. Galang Kusuma, salah satu dokter umum di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Yang kedua di sebelah saya adalah kakak panggilnya ya, Kak Saptari ya, ahli media gizi, jadi salah satu ahli gizi Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Perlu kami informasikan pula kepada Bapak Ibu semua, selain acara talkshow, kami juga ada konsultasi gizi gratis di belakang Bapak Ibu semua. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengalami keluhan atau gangguan terkait dengan gizi, kurang makan atau kebanyakan makan, silahkan untuk dapat melakukan konsultasi karena 10 pendaftar pertama akan mendapatkan free menu makan siang. Jadi tidak usah cepet-cepetan, tidak usah lompat langsung ke sini Bu, tahan ya, santai aja. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk melakukan konsultasi gizi, bisa segera untuk mendatangi booth di belakang Bapak Ibu semua. Jadi baik, sambil fokus di antrian masing-masing, kami ulangi, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk melakukan konsultasi gizi, bisa segera menuju booth di belakang Bapak Ibu semua untuk mendapatkan konsultasi gizi. Dan 10 pendaftar pertama untuk konsultasi, free mendapatkan gratis 1 menu makan siang. Gitu Ibu, Pak. Baik, sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu terkait dengan Hari Kesehatan Nasional ya. Istilahnya transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju. Kalau bisa disampaikan nih terkait dengan layanan gizi, apakah sudah ada upaya-upaya inovasi kesehatan di bidang gizi di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang? Tetapi perlu disampaikan, perlu diperkenalkan Kak Saptari ini kepada Bapak Ibu semua ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk menyampaikan mungkin sedikit materi dan juga memperkenalkan diri Ya, nama saya Triastuti Saptari. Saya salah satu ahli gizi Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Jadi kalau berkaitan dari apa yang ditanyakan dari Mas Nanang tadi salah satu transformasi kita di instalasi gizi yaitu alhamdulillah kita sudah berjalan lama adanya catering gizi seimbang, maksudnya catering diet. Nah jadi untuk Bapak Ibu yang misalnya memiliki kendala untuk mendapatkan asupan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya selama di rumah, itu bisa menghubungi kita dan ikut catering gizi dengan kita, nanti kita sesuaikan dengan dietnya masing-masing gitu. Jadi kalau mungkin masih kesulitan beli di luar itu masih susah untuk mencari sesuai dietnya, misalnya ada yang hipertensi, ada yang sakit gula dan sebagainya. Nah kalau di kita itu nanti kita bisa bantu, kita hitungkan kebutuhan gizinya, kita jelaskan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh, dan kita berikan dietnya sesuai yang dibutuhkan. Mau makan pagi, siang, sore, atau sesuai kebutuhan bisa pagi saja, siang saja, atau sore saja. Nah selain itu kita juga punya fasilitas home care. Jadi selain catering tadi, kita juga melayani
home care. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk ke rumah sakit hanya untuk konsultasi gizi misalnya, atau mungkin fokusnya ke rumah sakit hanya mau konsultasi ke dokter, mau ke gizi lagi kok kayaknya kelamaan misalnya, kita bisa dihubungi saja ke bagian informasi kami, nanti akan disambungkan ke kita, dan kita salah satu ahli gizi Romani nanti akan yang melayani ke sana langsung tanpa Bapak Ibu harus kesusahan untuk keluar dari rumah. Seperti itu. Kira-kira Mas Nana. Itu baru satu atau sudah semua ini? Karena kan layanan dari instalasi gizi berbagai macam ya terkait dengan. Kemudian untuk catering diet tadi sampaikan bisa untuk layanan antar apa tidak? Oh iya, tadi saya lupa jelaskan ya. Jadi untuk catering gizi itu menerima layanan antar. Jadi beberapa konsumen kita itu ada yang mengambil langsung ke sini, ada yang diantar. Jadi nanti kami sesuaikan. Kalau jarak terdekat otomatis nanti biaya ongkirnya juga akan lebih murah. Intinya kami sesuaikan dengan tarif Gojek yang termurah seperti itu. Nah kalau kesusahan ada yang rutin mengambil ke sini misalnya tiap siang dan sore rutin ke sini, disesuaikan jamnya, mintanya jam sekian, kita juga bisa. Jadi kita fleksibel Bapak Ibu. Jadi karena tujuan kita untuk mempermudah atau memfasilitasi Bapak Ibu untuk mendapatkan kemudahan untuk catering, jadi kami lebih fleksibel untuk memberi fasilitasnya. Seperti itu Mas Nanang. Baik, itu kan misalnya kalau dari pasien rawat inap pulang kemudian mengikuti diet rumah sakit, oke ya Mbak. Tapi kalau misalkan dari rumah ya, kemudian ingin diet rendah garam mungkin karena ada tanda-tanda hipertensi pada Bapak atau Ibu tersebut, apakah bisa langsung ke mana ini? Prosesnya alurnya ke konsultasi gizi dulu atau langsung ke catering di instalasi gizi? Oh ya, jadi nanti akan kita layani dulu kalau tidak bisa datang langsung ke gizi atau ke poligizi. Jadi kita melayani dulu konsultasi lewat WhatsApp Mas. Jadi kita juga berikan kemudahan, jadi data-datanya bisa dikirimkan lewat WhatsApp. Dicetan ke kita, mungkin ada hasil lab tambahan, tensinya seberapa, ada diagnosa khusus atau memang dokternya pun menyarankan ada makanan-makanan khusus juga disampaikan ke kami. Nah nanti kami perhitungkan juga kebutuhan gizinya, lalu nanti bisa langsung lanjut catering. Jadi tidak susah insya Allah. Cek. Baik, terima kasih. Bahkan bisa ini ya, melayani home care ya, saya dengar ya? Iya, jadi kita juga ada home care. Jadi pokoknya sewaktu-waktu saat memang pasien itu butuh, entah pagi, entah siang, itu saat dibutuhkan, kita diinfokan, insya Allah kita bisa langsung ke tempatnya. Termasuk home care untuk layanan gizi ya, konsultasi gizi ya? Iya betul sekali Mas, jadi sama layanan gizi. Jadi yang belum pernah sama sekali layanan gizi atau konsultasi gizi pun kami layani, seperti itu. Baik, kalau harganya gimana untuk konsultasi gizi di rumah, harganya terjangkau atau? Kalau untuk harganya kami sudah sekitar beberapa kali melakukan home care di rumah, menurut saya masih terjangkau ya Mas ya. Jadi dilihat dari tidak perlunya pasien untuk susah-susah ke rumah sakit, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya transport lagi, tidak perlu antri ke poli, kita sudah langsung ke sana. Kalau menurut saya sih sudah relatif lebih murah dari yang lain. Baik, kemudian kalau misalkan ada yang bertanya, apa sih keunggulan atau kelebihan dibandingkan layanan home care konsultasi gizi daripada rumah sakit yang lain? Oh ya. Jadi kalau untuk ditanya kelebihannya, saya juga belum paham kalau di rumah sakit lain apakah sudah ada fasilitas home care seperti kita atau tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, kami memang benar-benar melayani sesuai kebutuhan. Maksudnya jika memang pasien itu mengharapkan kita datangnya pagi, ya kita datang pagi. Kalau memang pasien mengharapkan datangnya siang atau sore, ya kita datang sesuai kebutuhan. Seperti itu. Dan kalau misalnya setelah selesai dari home care masih ada yang ingin ditanyakan lagi oleh pasien, kami melayani. Jadi kayak nomornya kita berikan. Jadi apa yang masih kurang-kurang ditanyakan bisa ditanyakan dilanjut lewat telepon atau WhatsApp. Seperti itu Mas. Baik ya, berarti selain fleksibilitas terkait dengan waktu, kemudian masih dapat semacam konsultasi dalam satu paket harga ya. Yang ketiga mungkin terkait dengan halal, sertifikasi halal ya. Bisa diceritakan Mbak? Oh ya, jadi kelebihan kita ya selain dari yang tadi, kita juga untuk catering diet dan semua
layanan gizi termasuk juga untuk rawat inap itu kita alhamdulillah sudah bersertifikat halal. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya mungkin masih ragu, oh mau makan di sini ragu sudah halal atau belum, yang di sana sudah ada sertifikatnya atau belum. Nah alhamdulillah Rumah Sakit Rumani kita sudah bersertifikat halal dan insya Allah bahan-bahan yang masuk ke dalam rumah sakit itu sudah benar-benar kami jaga, hanya yang sudah bersertifikat halal juga. Jadi insya Allah lebih aman untuk Bapak dan Ibu sekalian. Begitu Mas Nana. Baik, terima kasih. Sepertinya saya kok seperti sales marketing ini ya, menanyakan terkait dengan promosi produk ya. Berarti ini harganya mulai dari 25K ini? Oh iya betul. Jadi harganya mulai dari 25K. Nah, terus nanti untuk perubahannya bisa berkurang ataupun bertambah itu sesuai dengan dietnya dan juga permintaan pasien. Jika misalnya contohnya, jika biasanya kita memakai nasinya nasi putih, lah ini misalnya ada pasien yang DM yang berkenan untuk nasinya diganti beras merah. Nah, itu mungkin biayanya agak sedikit berbeda. Hanya sedikit saja dari biaya pokoknya, seperti itu Mas. Ada selisih ya? Iya, ada selisih. Banyak? Sedikit Mas. Sedikit. Iya, sedikit. Memastikan ya, takutnya iya. Nanti yang mendengarkan atau melihat seperti ini ada keraguan-raguan sehingga malah kalau ada iklan layanan dari Rumah Sakit Rumani terkait dengan catering gizi langsung di skip, kan eman-eman ya. Ternyata memang ada selisih tapi sedikit. Iya, sedikit saja. Item-item tertentu ya. Iya betul. Okay. Baik, saya ingin masih ke layanan gizi tadi ya. Jadi di Rumah Sakit Rumani ini ada konsultasi gizi ya, yang tepatnya di poliklinik. Iya betul. Jadi para ahli gizi Rumah Sakit Rumani membuka ruang konsultasi atau praktek terkait dengan keluhan atau gangguan gizi pada apa yang bisa disampaikan Mbak terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi pasien yang pernah untuk melakukan konsultasi. Oh ya, jadi kita memang ada polikliniknya bertempat di lantai 4 ya Mas ya, di poli lantai 4. Jadi ada poli konsultasi gizi. Jadi untuk pengalaman yang pernah kami dapatkan selama mendapatkan pasien itu beraneka ragam. Jadi mulai dari pasien anak-anak, ada yang dewasa, ada yang lansia. Nah mulai dari anak-anak yang kesulitan makan atau berat badannya kurang atau susah naik. Terus juga ada yang usia masih remaja yang mengalami obesitas dan ingin menurunkan berat badan. Lalu juga untuk lansia kecenderungan lebih untuk pasien yang komplikasi. Jadi misalnya dia ada sakit jantung, komplikasinya dengan hipertensi, dengan gula seperti itu. Nah dan mereka merasa benar-benar terbantu dengan adanya konsultasi kita karena selama ini kan mereka hanya dapat cerita katanya nggak boleh makan ini, katanya nggak boleh makan itu. Nah dengan adanya konsultasi yang pasti dengan kita, akhirnya mereka jadi lebih yakin makanan apa aja yang memang boleh untuk mereka dan mana yang tidak boleh. Seperti itu Mas. Bahkan ada yang konsultasi hanya untuk menggemukkan atau menguruskan badan ya? Iya betul, ada. Gimana prosesnya seperti itu? Ya jadi kan nanti kan pertamanya akan kami screening dulu kalau begitu datang, keluhannya apa. Misalnya dia keluhannya untuk menurunkan berat badan, lalu kami screening dulu. Kami dapatkan dulu data antropometrinya, berat badan, tinggi badannya, oh ternyata memang IMT-nya masuk dalam kategori obesitas. Nah setelah itu baru kami tanya dulu riwayat makannya seperti apa, asupan makannya seperti apa. Biar kami tahu dulu, oh ini pasiennya tuh obesitas tuh latar belakangnya dari mana, nggak asal ngasih diet gitu kan. Karena kalau kita asal ngasih diet nanti daya terima pasien juga nggak baik. Nah setelah kita tahu latar belakangnya, kita hitungkan kebutuhan gizinya, lalu setelah itu barulah kita jelaskan. Dietnya harus diberikan sekian kalori, pembagian makannya seperti ini, makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Seperti itu Mas. Setelah konsultasi kemudian menu dietnya pun masih bisa diantarkan ya? Iya jadi betul mungkin sekali. Satu kali tatap muka kemudian untuk seterusnya via WhatsApp ya? Iya betul, ya ada yang seperti itu. Oke, jadi sudah satu kali saja konsultasi, lalu nanti akan dilanjutkan catering, nanti akan kami lakukan pemantauan Mas. Pemantauannya kalau dia tidak bisa ke sini lewat WhatsApp. Jadi gimana Ibu selama sudah 1 minggu catering, apakah ada perubahan berat badan, atau kalau ada yang diet khusus apakah ada penurunan dari hasil labnya. Jadi ada yang memberikan respon seperti itu, iya Mbak ini kadar gulanya sudah turun, alhamdulillah saya masih lanjutkan dulu dietnya karena memang sangat membantu sekali karena kan di luar sana kan makanan kan sangat-sangat tidak terjamin ya Mas ya, apalagi makanan yang manis-manis sekarang kan juga semakin banyak sekali seperti itu. Berarti kalau cukup dengan konsultasi mengemukkan berat badan di rumah sakit Rumani ini tidak perlu ke konsultasi ke Adira ya?
untuk ngomong keker Iya, dan betul. sebagainya bisa cukup Iya. dengan rumah sakit Rumani ya? Iya betul Baik. Mas, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Tahan dulu Mbak, ini sepertinya narasumber berikutnya sudah hadir. Silakan dokter, terima kasih dokter. Ya sambil istirahat, Mbak Tari geser sedikit. Ya. Dikasih uang saku, dikasih mic. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf dokter, kami sudah mulai karena tadi ada desakan dari beberapa bapak dan ibu yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan talk show pagi hari ini. Jadi sekali lagi bapak ibu semua yang kami hormati, yang kami sayangi. Di sebelah saya, sebelah kiri ini adalah Dokter Galang Kusuma. Saya mengenalkan diri atau dokter langsung yang mengenalkan diri ya? Monggo, nggak apa-apa Mas Nanang. Pak dokter aja ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Galang Kusuma Nantio. Saya di sini dokter umum di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Saya bertugas di IGD dan juga di rawat inap. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Sebenarnya dokter Galang itu seharusnya Ibu sesuai hierarki itu harusnya di kepala bidang pelayanan medis ya. Jadi tahu seluk-beluk terkait dengan transformasi kesehatan di instansi Rumah Sakit Muhammadiyah Semarang ini. Dok, ini bicara terkait dengan transformasi ya, apa strategi-strategi, upaya-upaya. Kalau kita bicara secara umum kan nanti stakeholder dan sebagainya lebih luas. Tapi saya ingin mendengarkan terkait dengan upaya-upaya bagi seperti saya ini, seperti masyarakat pada umumnya, agar tidak bosan untuk senantiasa menjaga kesehatan. Karena dua hal yang sepertinya gampang terlupakan, gampang terlewatkan adalah satu waktu, yang kedua adalah kesehatan. Bagaimana dok untuk memotivasi terutama saya untuk senantiasa untuk menjaga kesehatan? Silakan dok. Terima kasih Mas Nanang untuk pertanyaannya. Jadi memang salah satu aset paling berharga di hidup kita itu kan supaya kita bisa beraktivitas, supaya kita tetap bisa bersilaturahmi, itu kan adalah kesehatan. Maka itu menurut saya betul-betul harus dicamkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu yang juga berada di tempat ini ya Mas Nanang ya, yang alhamdulillah saya lihat dalam kondisi sehat walafiat gitu ya, dalam usaha, dalam ikhtiar untuk mencari kesehatan, untuk mencari kesembuhan dalam kondisi-kondisinya masing-masing, itu kan juga salah satu upaya untuk terus sehat. Pasti tentunya juga agar tetap bisa beraktivitas, dan yang paling penting tetap bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, supaya setiap hari itu dijalani dengan nikmat. Itu salah satu bentuk pemikiran transformasi kesehatan, bahwa kita sekarang sudah berpikir kesehatan itu adalah yang utama. Tidak ada yang lebih berharga daripada badan yang sehat. Ya, kita mau bekerja, kita mau kemanapun itu kalau badan flu saja itu pasti sudah tidak nyaman rasanya. Mungkin begitu Mas Nanang. Baik dok, ini saya lanjutkan dengan korelasi terkait dengan kenapa sih banyak orang yang sulit untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah transformasi terkait dengan setelah adanya pandemi, kemudian 3M, 5M, vaksinasi sampai ke 4, kemudian sekarang ini kan banyak, mungkin ya, hanya pengamatan dari saya, tetapi bisa dirasakan bahwasanya vaksinasi itu dibutuhkan, terutama pada anak-anak. Kenapa masih banyak kecenderungan berbagai opini di masyarakat yang masih ada juga yang menolak terkait dengan vaksinasi? Ya, kita hidup di negara yang memang memiliki akar budaya yang sangat kuat, sehingga akar budaya ini yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat kita. Itulah kenapa ada salah satu tugas dari tenaga kesehatan untuk memberikan satu motivasi, yang kedua promosi kesehatan kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya vaksin, terkait pentingnya imunisasi, mengingat ya 2 tahun yang lalu ya Mas Nanang, kita sudah melewati masa-masa yang pasti tentunya kita tidak mau melalui lagi, kita tidak mau melewati lagi, yaitu pandemi COVID-19. Yang dimana ternyata salah satu upaya yang efektif untuk kuat, tidak gampang atau tidak terkena COVID itu sendiri, itu adalah vaksinasi. Nah, kita patut bersyukur bahwa adanya pandemi COVID-19 itu sebagai pengingat kita, sebagai bahan muhasabah kita, bahwa
dengan adanya pandemi itu kita jadi berpikir harus satu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Kita rajin untuk cuci tangan, rajin untuk mandi, terus mencuci barang-barang pribadi kita, terus minum vitamin apabila diperlukan, menjaga makanan tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Saftari terkait nutrisi makanan yang tentu itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah vaksinasi. Kenapa kok menjadi tantangan? Karena memang masih menjadi pemikiran bahwa vaksinasi itu diberikan tidak diberikan, toh saya juga bisa sakit. Bapak Ibu, sakit tidaknya kita, sehat tidaknya kita, itu semua sudah diatur. Gitu. Yang bisa kita usahakan sebagai manusia, sebagai umat Allah Subhanahu wa taala adalah kita berikhtiar. Salah satu ikhtiar yang bisa kita jalani adalah melakukan vaksinasi atau imunisasi. Begitu Mas Nenang. Dan insya Allah di Rumah Sakit Rumani pun juga kita sudah bisa melayani vaksinasi atau imunisasi, bahkan sampai vaksinasi imunisasi untuk meningitis bagi Bapak Ibu yang mungkin ada rencana insya Allah untuk ibadah umroh ataupun mungkin nanti pergi haji begitu, monggo. Sehingga nanti harapannya ketika ibadah umroh maupun haji di sana juga dalam kondisi yang sehat, tidak khawatir untuk sakit dan sebagainya. Gitu Mas Nenang. Baik, jadi kembali lagi tadi bahwasannya untuk vaksinasi atau imunisasi di Rumah Sakit Rumani juga sudah tersedia lengkap ya Dok ya? Tersedia lengkap. Sampai internasional, jadi sudah bisa untuk diberikan layanan terkait dengan vaksinasi. Dan tersertifikasi. Oh, baik. Jadi memberikan rasa aman dan nyaman bagi sahabat Rumani semua ya. Baik, berikutnya Dok, setelah pandemi artinya kemudian yang muncul lagi tren kenaikan adalah penyakit tidak menular Dok. Ya, itu yang lebih apa? Artinya kembali kepada masing-masing individu atau kembali kepada Bapak Ibu semua. Stroke, DM dan sebagainya itu kan kembali kepada pola gaya hidup dan sebagainya. Pertanyaannya Dok, untuk merubah mindset agar tetap apa ya bahasanya ya, pola hidup sehat dan sebagainya itu untuk mengurangi atau mencegah. Biasanya kan orang itu tidak merasakan sakit ya sebelum dia diopnam ya. Sampai pada satu titik kemudian akhirnya diopnam. Sementara mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau dari sudut pandang dokter Galang kan mengobati lebih mudah daripada mencegah ya. Betul enggak? Artinya menyampaikan opini meyakinkan kepada masyarakat dengan pernyataan-pernyataan untuk menjaga perilaku hidup sehat itu yang sulitnya minta ampun ya. Lebih baik mengobati daripada mencegah ya. Gimana Dok? Ya, betul. Tantangan untuk yang saat ini ya di tahun 2022, 2023 ini memang berikutnya adalah sebenarnya berimbang Mas Nang. Jadi antara penyakit menular maupun penyakit tidak menular saat ini berimbang melihat iklim kita itu sudah banyak perubahan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang dulu itu merasakan yang namanya musim panas bulan apa, musim hujan bulan apa, musim DB bulan apa, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang sudah berubah banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditebak seperti itu ya. Nah salah satunya adalah penyakit-penyakit yang akhirnya muncul seperti itu karena perubahan perilaku, perubahan kebiasaan yang sebenarnya penyakit-penyakit yang tidak menular itu tidak muncul 1-2 hari ke belakang Mas. Tapi muncul mungkin sudah atau mungkin karena kebiasaan 5-10 tahun ke belakang seperti itu. Nah hal ini memang pada akhirnya harus segera disadari. Memang membutuhkan orang yang atau person yang sadar itu memang kadang butuh diselentik, istilahnya seperti itu Mas ya, butuh diingatkan dengan munculnya sakit. Nah sebenarnya mungkin di sekitar kita mungkin sudah banyak yang punya pengalaman mungkin dengan sakit DM, diabetes gitu ya, tensi tinggi, kadang kita mungkin silaturahmi ke rumahnya, oh sakitnya apa, darah tinggi, kita tahu kalau sakit darah tinggi itu karena apa. Dikatakan darah tinggi itu karena tensinya itu seberapa, terus keluhannya seperti apa. Saya sering banget menemui pasien yang, dok saya ininya sakit nih, saya kolesterol, saya tensinya tinggi gitu.
Lah kok Bapak tahu, sudah pernah cek? Belum dok, ini pasti tensinya tinggi gitu. Kok bisa tahu? Karena tetangga saya kemarin kayak gini ya gitu kan. Jadi artinya hal-hal yang sebenarnya tahu gitu loh. Lah kok Bapak kok bisa ngerasa ini kayaknya kemarin 2 hari yang lalu saya habis makan kambing misalnya gitu ya. Oh iya, terus Bapak selain konsumsinya seperti itu, suka daging seperti itu, Bapak merokok enggak? Oh iya dok, saya merokok gitu. Dari kapan? Oh dari saya SMP, kalau itu udah enggak apa-apa, saya enggak batuk. Nah ini kadang hal-hal yang ditangkap bahwa orang kena tensi karena daging, orang kena penyakit paru hanya karena rokok, orang kena diabetes hanya karena makan gula. Padahal kan itu berkorelasi ya Mas Saptari ya, karena itu sangat amat berhubungan gitu kan. Kita adalah apa yang kita makan, adalah apa yang kita hidupkan di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah itu hal-hal yang mungkin saya mengingatkan diri saya sendiri dan mungkin saya Nyon Sewu ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bahwa bagaimana kita nanti ke depannya, 10-15 tahun ke depannya terhadap kondisi tubuh kita itu mulai dari hari ini. Kebiasaan mulai dari ini. Sesederhana pola tidur yang tidak baik, tidak cukup gitu ya. Sesederhana kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya Bapak Ibu tahu itu tidak baik, tapi Bapak Ibu mengiyakan atau menghalalkan gitu. Ya, secara teori medis kami, itu akan berjalan di 5-10 tahun ke depan akan seperti apa. Nah, itu yang perlu dicamkan, perlu diingat-ingat kepada Bapak Ibu bahwa saya ingin 10 tahun ke depan, saya ingin masih tetap sehat, saya ingin masih bisa misalnya mendampingi anak saya wisuda misalnya, saya ingin bisa 15 tahun ke depan momong cucu misalnya, itu dimulai dari hari ini. Mungkin gitu Mas. Menarik sekali ya dok ya. Kita di 15 tahun, 30 tahun yang akan datang adalah kita di hari ini. Kalau kita hari ini kurang semangat dalam menjaga kesehatan berarti ya dampaknya bisa kita rasakan 10-15 tahun ke depan. Dengan catatan memang setelah itu terus muncul niat perubahan. Kan gitu, transformasi kesehatan. Nah munculnya dimulai dari apa? Ya dimulai dari segera, sekarang ataupun hari ini gitu. Baik, sambil menunggu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya bila ada yang mau berkenan untuk bertanya, saya siapkan dana tunai belanja, tetapi ya dananya tipis-tipis Ibu. Mau tidak Ibu? Bapak Ibu mau enggak? Kalau bertanya kemudian kami berikan dana belanja. Silakan Bu bertanya terkait dengan. Mungkin belanjanya bisa digunakan di mana Mas Nanang? Bisa di kafeteria belakang dok. Iya Pak. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya di belakang juga ada konsultasi gizi gratis bagi Bapak Ibu yang berkenan. Kemudian menanya-nanyakan terkait dengan gangguan kesehatan gizi, langsung dapat free makan siang. Silakan Ibu, masih ada ini berapa Pak? Masih 9 ya, silakan langsung Bapak Ibu. Jadi kami memang hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua, selain untuk menemani terkait dengan antrian pemeriksaan kesehatan, kami juga ingin melayani dengan menu makan siang ya Mbak. Tepatnya seperti itu ya. Sekali lagi saya sampaikan bagi ada yang bertanya, Masnya bertanya Mas? Baik, saya lanjutkan sambil menunggu ya. Sekali lagi Ibu silahkan kalau mau konsultasi gratis, kalau mau langsung bertanya juga angkat tangan nanti. Oh silakan Bu, sebentar. Oh tenang Mbak. Mohon sebutkan nama, alamat, kemudian nama suami. Loh, enggak usah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dok, nama saya Evi, saya alamat Jalan Tegalsari 11 nomor 211A. Dok gini Dok, saya kan punya penyakit tensi sama diabetes. Nah, yang pernah saya dengar kalau kita sering minum obat diabetes itu bisa merusak ginjal. Nah itu caranya gimana Dok agar kita bisa menyiasatinya agar ginjal kita bisa sehat tanpa harus mengonsumsi obat terus menerus gitu loh Dok. Baik, namanya tadi siapa Bu? Evi. Baik, terima kasih Bu Evi. Langsung aja Dok ya. Ibu Evi ya.
Terima kasih pertanyaannya Bu Evi, pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena memang banyak sekali pasien atau bahkan keluarga itu yang menanyakan pertanyaan seperti itu. Dok, saya ini punya darah tinggi, saya punya diabetes. Saya diminta dokter saya untuk konsumsi obat ini dan obat ini. Tapi seumur hidup dok, bagaimana dengan ginjal saya? Padahal yang saya tahu, minum obat terlalu sering gitu ya, minum obat terlalu sering atau dalam jangka panjang itu dapat merusak ginjal. Sekarang begini Ibu, saya tidak bisa memungkiri bahwa obat itu adalah buatan manusia. Obat itu adalah bahan kimia, yang dimana setiap bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan berisiko, saya bilang gitu ya, akan berisiko menyebabkan penurunan fungsi dari organ-organ di dalam tubuh kita. Cuman kalau kita tarik ke belakang, diabetes maupun darah tinggi itu memang gangguannya di metabolisme, di mana kedua penyakit itu dipengaruhi oleh yang sudah saya sampaikan tadi, begitu ya. Dan memang tidak bisa yang sifatnya sembuh total, harus ada yang namanya perbaikan gaya hidup, pemberian obat-obatan dan sebagainya. Nah sekarang kita membayangkan bersama-sama obat yang diberikan oleh dokter itu apabila dikonsumsi itu kan harapannya untuk bisa menurunkan gula darah. Kalau sudah bisa menurunkan gula darah, komplikasi-komplikasi akibat tingginya gula darah, ya, komplikasi yang makro maupun mikro itu dapat dicegah. Ya, contoh kalau Ibu tadi bilang DM ya Bu ya, gula darah ya. Jadi komplikasi yang paling makro dan mikro gitu ya. Salah satunya adalah gagal ginjal itu sendiri, gitu. Nah sekarang kita pikirkan, Bapak Ibu, kita diminta untuk menjaga tubuh kita. Sekarang kalau misalnya kita tidak minum obat, gitu ya, sama minum obat, lebih punya mudorot yang mana? Seperti itu, gitu ya. Kita sakit, saya pun nggak tahu. Saya pun mungkin bisa ada dalam kondisi sakit. Tapi ketika sakit, Allah minta kita untuk berikhtiar menyembuhkan diri kita, gitu kan? Insya Allah semua ada obatnya kecuali kematian, seperti itu ya. Jadi kita hanya diminta ikhtiar. Akan salah, akan dosa ketika kita diuji oleh Allah dengan penyakit, tapi kita tidak berikhtiar untuk berusaha untuk mengobati, begitu. Nah lalu bagaimana terkait fungsi ginjal? Maka kita akan terus kemudian berpikir, kalau saya nggak minum obat, akan muncul komplikasi. Gitu ya, penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau saya minum obat, resiko ginjal saya akan terganggu. Maka dengan seperti itu lebih tinggi mana bahayanya? Lebih tinggi bahaya ketika tidak minum obat. Karena sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa komplikasi dari diabetes mellitus itu A, B, C, D, E banyak sekali. Ada katarak, ada gangguan di jantung, ada sampai ya stroke itu sendiri, kemudian gangguan ginjal dan segala macamnya. Tapi kalau minum obat baru bunyi resiko, gitu. Karena tidak semua pasien dengan kencing manis yang terkontrol dengan minum obat itu jatuh dalam kondisi gagal ginjal. Seperti itu Ibu. Jadi insya Allah dengan Ibu minum obat dan obat itu sudah ditakar dengan dosis yang tepat oleh dan insya Allah kami pun akan memberikan resep, memberikan obat sesuai dengan takaran yang memang direkomendasikan. Nah sekarang pertanyaan berikutnya dari Bu Evi tadi. Dok, mencegahnya bagaimana? Salah satu cara mencegah untuk ginjal tetap sehat. Ginjal itu adalah organ untuk menyaring, Bu. Memfilter gitu ya, menyaring atau memfilter kotoran-kotoran yang ada di dalam darah gitu ya. Bahan-bahan yang masih bisa digunakan akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh, kemudian bahan-bahan yang sudah tidak digunakan akan dibuang melalui urin atau berkemih seperti itu ya. Lalu bagaimana cara mencegahnya atau menjaga supaya ginjal kita tetap sehat? Jawabannya cuma satu, minum air putih yang cukup. Rekomendasi minum air putih yang cukup berapa Mbak Sabtari? Kurang lebih untuk orang yang dewasa normal 2 liter sehari Bu. Sekarang Bu, di toko-toko gitu ya Bu ya, itu sudah banyak sekali botol-botol yang dijual yang bisa direuse, digunakan kembali, yang dengan kapasitas ada 2 liter, 2,5 liter. Ibu setiap hari siapkan 1 botol di meja makan Ibu. Itu yang harus Ibu habiskan dalam 1 hari. Dok, apa langsung? Enggak. Menurut Mbak Safri selaku ahli gizi, itu dalam 1 hari.
gitu dalam satu hari, sehingga ketika ibu menyiapkan itu 2 liter gitu ya, atau ibu beli botol 2 liter itu, ibu bisa taker, pokoknya ibu nyiapin gelas, pokoknya minum aja terus, ibu minum pakai botol itu, gitu. Jadi biar bisa naker, saya kurangan cairan apa enggak ya, saya kelebihan apa namanya dehidrasi apa enggak. Terus yang kedua, untuk mengetahui tanda-tanda oh minum saya kurang apa, cara yang paling mudah adalah saat buang air kecil. Ketika kok warnanya itu warna-warna kuning terang gitu, atau malah cenderung kuning keruh seperti air teh, seperti itu berarti tanda-tanda sudah munculnya dehidrasi ringan. Maka dengan seperti itu harus minum. Oh saya minumnya kurang nih gitu. Nah faktor-faktor dehidrasi yang lain selain minum yang kurang biasanya karena aktivitas. Misalnya memang lagi suka olahraga, sering berkeringat segala macam, ya mungkin minumnya bisa sedikit lebih banyak daripada 2 liter. Begitu mungkin Bu Evi? Ya baik, terima kasih. Silakan. Ini Bu Evi, terima kasih ya Bu. Semoga berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diberi kesempatan konsultasi gratis dok. Gini dok, saya itu kalau flu harus ke dokter dan baru sembuh. Tapi saya punya teman, dia itu mempertahankan flu-nya sampai batuk-batuk. Jadi batuknya duluan dia, flu-nya duluan dia. Saya yang baru 2 hari langsung sembuh, dia sekarang masih batuk. Apakah benar? Katanya dia nggak mau minum obat karena dia pengen flu itu kan ringan, biar proses alami. Katanya, itu yang saya tanyakan pertama, apakah kalau flu kita harus ke dokter apa enggak? Yang kedua dok, ada teman juga yang suka minuman herbal dok. Yang dibungkus itu dok, jadi ada serai dan sebagainya, itu kan alami. Jadi dia sampai dibungkus-bungkusi, jadi tiap hari dia sudah ada porsinya yang direbus tuh per wadah-wadah gitu. Itu yang kedua, apakah herbal itu bagus dok? Yang ketiga, ini pakai merek ya dok. Ada teman juga yang bilang gini, coba deh kamu sekarang minum itu, saya sebut merek ya dok, Kangen Water tuh loh bagus katanya gitu, daripada kamu minum air, aqua gitu-gitu. Tapi kan harganya mahal dok. Jadi gini, saya bilang, saya selama ini juga minum air merek ini juga nggak apa-apa, tapi dia katanya ini lebih apa gitu loh gitu. Demikian dok pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diah dok. Ibu Diah ya baik. Terima kasih Ibu Diah, 3 pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan saya coba jawab satu-satunya. Apakah ketika kita sakit flu itu harus ke dokter begitu? Bu, kami ini dokter itu memberikan layanan kesehatan begitu ya Bu ya. Salah satu tugas kami adalah satu mempromosikan, yang kedua prevensi kesehatan dari masyarakat, yang ketiga baru kami kuratif atau menyembuhkan begitu. Maka salah satu tugas kami mempromosikan, memberikan prevensi gitu, mengedukasi bahwa kalau sakit flu itu sakitnya seperti apa sih. Mungkin Bapak Ibu banyak sekali yang sudah mendengar contoh kemarin waktu saat COVID. COVID itu adalah gejalanya A, B, C, D, E. Gejala ringan itu seperti ini. Jika muncul gejala seperti ini, maka cukup isolasi mandiri di rumah. Saya ambil contoh yang paling dekat dan insya Allah kita semua pada saat itu ada di tahun yang sama ya Bu ya. Seperti ini, ketika muncul gejala sesak maka harus ke dokter. Gitu contoh yang sederhana. Nah, kapan sih harus ke dokter? Kalau tidak ada patokan Bu, kapan harus ke dokter? Karena kami menghargai bahwa pasien itu memiliki sugesti. Begitu. Pasien itu memiliki sugesti, di mana sugesti itu yang saya pernah pelajari itu salah satu yang mempengaruhi faktor dari kesembuhan. Gitu. Sebelum saya menjawab masalah flu, Ibu mungkin akan rutin periksa dengan dokter A, dokternya Ibu gitu. Suatu ketika dokter A cuti, diganti oleh dokter C. Ya, saya bilang C dulu, yang B juga ikut cuti ternyata Bu, gitu ya. Dokter C gitu ya Bu ya. Kompetensinya sama gitu ya. Sama-sama usianya sama, komunikasinya juga sama. Tapi dengan dokter C, kok Ibu merasa sembuhnya lebih lama ya? Pernah mengalami nggak Bu? Ya, itu yang namanya sugesti. Karena adanya sugesti itu kadang mempengaruhi kesembuhan dari pasien. Karena kenapa? Ketika pasien itu yakin akan sembuh, yakin akan sehat, obat sifatnya hanya membantu.
kami sifatnya hanya mengantarkan kesembuhan Bapak Ibu sekalian dan insya Allah kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait flu itu tadi, kapan sih flu batuk pilek harus segera ke dokter gitu? Kapan? Ketika memang seperti teman Ibu yang sudah 1 minggu lebih ya Bu ya, 1 minggu lebih itu memang sebaiknya diperiksakan karena memang gejala flu secara teori itu penyebabnya ada karena virus influenza Bu. Secara teori virus itu adalah jenis yang ya self-limiting disease kami sebutnya seperti itu, atau bisa sembuh sendiri apabila daya tahan tubuhnya itu baik atau mumpuni untuk bisa melawan dari virus tersebut gitu. Tapi suatu ketika kok daya tahan tubuh kita 2-3 hari kok tidak ada perbaikan, maka itu sebaiknya harus langsung diperiksakan ke dokter karena kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mempertimbangkan apakah ada obat-obatan yang butuh dievaluasi. Kenapa dievaluasi? Karena biasanya pasien-pasien pilek 1 hari aja pengar segala macam, badannya udah nggak nyaman, pasti sudah beli obat, ya gitu ya. Pasti sudah beli obat, pasti sudah beli beli minuman-minuman supaya daya tahan tubuhnya bagus dan sebagainya. Pasti sudah, wah aku rameh maam gorengan-gorengan, tenggorokanku loro gitu kan. Padahal kemarin sudah beli martabak nih misalnya kan gitu ya. Nah itu jadi kapan sebenarnya? Sebenarnya tidak harus segera sih Bu, karena flu itu sifatnya dia bisa sembuh sendiri. Ya kapan? Ya ketika memang dengan saya sudah ngasih obat ini kok nggak ada perubahan ya, tolong dicek dok. Nah kami baru melakukan pengecekan. Kalau seperti Ibu 2 hari, saya itu kalau flu harus ke dokter, nggak apa-apa. Kami tidak melarang itu, karena kembali lagi yang pertama tadi saya sampaikan terkait masalah sugesti. Ibu akan lebih mantap, lebih nyaman ketika pokoknya saya kalau sakit sedikit pun saya harus periksa ke dokter. Itu lebih baik malahan Bu. Jadi biar bisa terdeteksi dari awal. Begitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait herbal. Ya oke. Pada prinsipnya Bu, kita sudah diberikan segala macam sumber daya, makanan, air dan segala macam itu yang sifatnya memang untuk kita konsumsi seperti itu ya. Ya memang secara penelitian kemudian berkembang ada daun-daun yang memang tidak boleh dikonsumsi, ada makanan-makanan atau mungkin ada hewan-hewan yang tidak boleh dikonsumsi baik secara medis maupun secara agama seperti itu ya. Nah saya mengerucut ke masalah pertanyaan teman saya sudah menyiapkan herbal-herbal seperti itu. Saya tidak mempelajari lebih jauh Bu terkait manfaat atau bagaimana tentang herbal. Cuman saya pribadi juga percaya Bu bahwa sesuatu yang alami itu juga bagus. Kuncinya adalah alami. Kenapa? Ketika itu sudah dalam bentuk mungkin jamu olahan dan sebagainya, itu kadang saya beberapa pasien datang dengan keluhan terus nyeri perut, muntah-muntah. Ya beberapa saya pernah dapat share dari teman-teman dokter yang lain juga itu kalau jamu-jamu seperti itu kan. Kenapa kok minum jamu 1-2 kali cepat sembuh? Karena di dalamnya juga selain ada ekstrak-ekstrak atau herbal-herbal yang sudah dibubukkan, itu ditambahi dengan obat antiinflamasi, dengan obat kimia juga yang, maaf Bapak Ibu, mungkin dosisnya tidak sesuai seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk yang sudah kering-kering seperti itu, atau bagus lagi misalnya punya toga di rumah ya, tanaman obat keluarga di rumah atau di lingkungannya biasanya kan sekarang digalakkan untuk ada yang toga, diolah sendiri, dijemur sendiri, kalau jemur nggak bisa di oven sendiri, itu nggak apa-apa gitu. Karena saya sendiri juga mengkonsumsi kadang kala sebelum saya nyentuh ke obat-obatan langsung seperti itu. Nah tinggal cara mengkonsumsinya bagaimana, itu ya paling sederhana adalah mungkin gula tidak dimasukkan dalam situ, karena kan kita targetnya mau minum herbal. Kalau minum herbal itu pasti pahit. Udah gitu kan, kalau minum herbal itu pasti pahit gitu kan, minum daun-daunan kering pasti pahit. Begitu Ibu. Saya lanjutkan langsung yang pertanyaan ketiga terkait air apa Mbak tadi? Elektronik, air elektronik sama elektrolit apa gitu itu ya. Saya banyak mendengar Bu terkait produk tersebut yang dapat lebih menyebabkan ini itu. Pada prinsipnya Bu, air itu akan mengandung mineral yang cukup untuk tubuh kita, begitu ya. Perkara kok air minum itu kok terus dimodifikasi sedemikian rupa, saya pribadi belum membaca jurnalnya lebih jauh dan sampai hari ini pun
Saya belum pernah dengar Bu, ada khasiat air tertentu yang bisa untuk ini lebih daripada ini, gitu ya Bu ya. Saya sendiri belum pernah tahu, kecuali itu dalam sifat air yang dalam mengobati itu misalnya air infus yang biasa kami berikan karena itu memang sudah dicampur, gitu ya. Bukan yang dimodifikasi ditambahi apa sih Mbak namanya Mbak, elektrolit atau apa yang ininya lebih tinggi, anunya lebih tinggi seperti itu. Dimodifikasi ya Dok. Dimodifikasi gitu. Saya pribadi juga belum pernah baca jurnalnya Bu, cuman saya merasa bahwa pembagian air itu ya masih sama ya Bu ya. Air yang bersih dan layak konsumsi itu ya memang air yang sudah dimasak dan sebagainya. Wong toh juga produk yang pembandingnya tadi kan juga air proses modifikasi Bu ya, saya sebut merek Mas Anang boleh? Ya misalnya tadi Aqua ataupun produk-produk lain itu kan juga nggak langsung dari sungai dimasukin ke botol Bu, pasti kan diproses dulu di pabrik mereka. Apa bedanya dengan produk yang satunya? Kan gitu. Ya namanya persaingan dagang Bu, istilahnya gitu ya, namanya persaingan dagang. Kemudian kok terus saya minum yang A ini lebih daripada yang B, kembali ke masalah yang pertanyaan saya sampaikan, sugesti, begitu Ibu. Kalau dari Mbak Tari, gizi kandungan airnya bisa diberikan komentar? Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Galang, memang untuk jurnal atau penelitian tentang air itu belum ada yang pasti Mas, atau yang sudah dipublikasikan juga. Tapi memang saya juga sedikit atau banyak juga ada yang mendengar-dengar dari pasien seperti itu mengkonsumsi air khusus atau air yang sudah dimodifikasi seperti itu. Ya kembali lagi seperti tadi Mas, sebenarnya untuk kandungannya sama saja. Mungkin ada beberapa merek yang dia membedakan dari kandungan mineralnya, elektrolitnya, dan pH-nya. Nah itu saja. Nah itu untuk kelebihan seperti itu kembali lagi ke sugesti pasien tadi gitu. Jadi kalau si pasien memang seperti yang Dokter Galang sudah jelaskan, dia percaya oh saya minum ini lebih sehat, badan saya lebih bugar dan sebagainya. Ya itu selama dia minum itu dia akan merasakan itu, tapi saat diminum dengan orang lain yang belum tentu sugestinya sama, ya dia akan minum seperti biasa, tidak merasakan apapun, seperti itu Mas. Enggak ada manis-manisnya? Ya, itu merek lain ya. Jangankan ada yang manis-manisnya Mas, saya pernah dengar Bu dari orang, saya ini sering bawa mobil Dok, saya ini supir, saya itu kalau ngantuk, saya itu nggak minum kopi Dok. Oh terus apa? Saya minum produk minuman yang untuk apa tuh? Datang bulan, bukan? Datang bulan. Nah, karena menurut dia itu menyebabkan saya tidak ngantuk. Oh iya Pak, apa betul tuh Pak? Iya Dok. Itu nggak mengantuk saya. Kalau minum kopi itu malah ngantuk, meleknya cuma sebentar. Tapi kalau itu saya nyetir start dari Semarang itu, saya mungkin baru ngerasa lelah kalau udah nyebrang. Nyebrang mana Pak? Lah Bapak kemana? Ke Sumatera. Wah Sumatera dengan hanya minum, pasti Ibu tahu ya minuman yang saya maksud ya. Terus saya ini Dok, saya itu kalau beli air mineral gitu di minimarket gitu, kalau yang produk ini bikin ngantuk Dok. Loh, kok bisa Pak kan sama? Iya Dok, ini bikin ngantuk, kalau ini nggak bikin ngantuk. Coba, kita sama-sama membayangkan, gitu aja. Artinya memang kalau seperti itu kita sudah nggak bisa lawan Bu, nggak bisa tentang, karena dia lebih akan percaya bahwa produk A ini, air minum ini tidak menyebabkan ngantuk, padahal ini menyebabkan ngantuk. Padahal mungkin Mbak Saftari maupun saya gitu kan, mungkin Mbak Indah, Mbak Rani gitu kan pasti mengetahui bahwa air itu pada airnya fungsinya untuk apa sih? Untuk hidrasi, untuk menggantikan cairan di dalam tubuh saja, begitu. Nah itu jadi sugesti-sugesti yang muncul di pikiran masyarakat, di pikiran pasien, di pikiran Bapak Ibu sekalian, ini yang memang ada hal-hal yang kami wajib untuk meluruskan, tapi ada hal-hal yang ya sudah nggak usah dipaksakan, kalau memang percayanya seperti itu, ya sudah tidak apa-apa gitu kan, kecuali kalau sudah melenceng jauh ya Mbak Tari ya, kalau melenceng jauh mungkin Mbak Tari juga punya cerita-cerita unik gitu, ya itu mungkin perlu kami luruskan, begitu Mas. Terima kasih Bu Dia, semoga bisa memberikan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Matur suwun. Jadi pada prinsipnya kesimpulan terkait dengan air minum adalah tetap ya yang direbus atau dimasak ya.
Artinya memang layak minum. Definisi layak minum kan memang pasti air bersih yang sudah diproses demikian rupa ya, Mbak Tari ya. Diproses Ya, sedemikian rupa. Seperti produk airnya Rumah Sakit Rumah ini kan juga sudah diproses sedemikian rupa, dikonsumsi seluruh rumah sakit gitu ya, Mbak Tari ya. Ini saya baru dengar Rumah Sakit Rumah ini memproduksi air mineral. Silakan Mbak Tari. Ceritakan Mbak. Jadi sebenarnya sudah lumayan lama ya Mas ya, kita produksi air sebenarnya lebih ke bukan air mineral, tapi air RO Mas. Ya, jadi berbeda dengan air mineral. Bedanya apa? Kalau air mineral itu airnya ditambahkan mineral lagi yang pada umumnya dijual di masyarakat. Nah, kalau kita lebih ke air RO. RO itu malah menghilangkan mineral-mineral yang ada di dalam si air. Tujuannya apa? Untuk benar-benar mendapatkan air yang lebih murni. Jadi misalnya kita mau buat kopi atau teh itu muncul rasa asli dari si minuman itu. Nah, sedangkan kalau kita buat minuman kopi atau teh atau susu yang dibuat dari air yang bermineral, nah itu akan merubah rasa dari keaslian si minuman tersebut. Gitu tujuannya Mas. Jadi benar-benar kita mengambil air yang murni tanpa tambahan, seperti itu. Saya belum percaya karena tidak ada contohnya. Setahu saya sementara untuk masih konsumsi kita dulu ya Mbak Tari ya. Nanti bisa langsung ke gizi Mas Anang. Iya, nanti bisa ambil sendiri Mas, banyak bawa sumbernya galon kok. ya Mas Anang ya. Bawa galon langsung bawa ke sana. Jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan RRO ini tidak hanya karyawan rumah sakit, jadi kita sudah menerima luar juga. Misalnya ada acara di luar yang memang kita memesan catering dengan kita, beserta dengan air minumnya, kita sudah sampai luar Mas sebenarnya gitu. Jadi sudah banyak kok yang dari luar pun merasakan air dari kita. Cuma memang sebagian besar masih konsumsi untuk karyawan dan sekitar, seperti itu. Ji, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada 3 untuk uang belanjanya. Silakan. Baik, sambil menunggu saya lanjut. Pertanyaan untuk kedua narasumber. Kalau untuk Pak Dokter adalah kebiasaan sehari-hari apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang kesehatan kita. Untuk Kak Tari, makanan apa sehari-hari yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Silakan. Ini siapa dulu nih Mas? Mbak Tari dulu? Gak usah suwi dong. Oke, kebiasaan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menunjang kesehatan kita, gitu ya? Yang sering dilupakan biasanya pola tidur. Yang direkomendasikan itu tidur 6-8 jam pada malam hari, gitu. Saya kadang dapat cerita dari beberapa pasien. Saya itu kalau malam susah tidur Dok. Paling baru tidur tuh jam 2 malam, jam 3:30 gitu. Nanti jam 4:30, jam 5 itu saya sudah bangun. Tapi kalau siang saya tidur Dok. Itu kan berarti sudah 8 jam. 3 jam di malam, 3 jam di siang. Ya saya cuma jawab, Bapak modelnya tidak ditambah seperti itu Pak. Kalau memang ditambah seperti itu Bapak cukup makan pagi aja untuk 3 kali Pak. Itu kan sama kan saya bilang seperti itu kan sama. Tapi kan konsepnya tidak seperti itu karena memang tubuh kita diminta untuk istirahat itu ada iramanya gitu ya yang disebut irama sirkadian gitu kalau kita sebut. Yang dimana dari pola tidur itu juga akan mempengaruhi faktor kesehatan dari tubuh kita. Kita bisa membayangkan khususnya bapak-bapak misalnya. Bapak misalnya punya kendaraan, mobil atau motor gitu ya, kita gunakan dalam 1 hari penuh. Apa yang akan terjadi pada mesinnya? Panas, oli lebih kotor, bensin habis, betul ya? Ibu juga gitu ya? Bensin habis, gitu kan? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memulihkan kondisi kendaraan kita? 1, pasti ada waktu dimatikan mesinnya, diistirahatkan, gitu kan? Yang kedua, diisi bensinnya, kan gitu, ya? Yang ketiga, dilakukan servis berkala. Servis berkala ini dalam arti apa? Maintenance untuk tubuh kita. Maintenance-nya apa ya? Salah satunya adalah tidur, begitu ya. Yang kedua nanti yang mungkin akan Mbak Sapteri sampaikan terkait pola makan, makan yang seperti apa yang ideal untuk tubuh kita khususnya untuk orang dewasa, begitu ya. Yang ketiga mencegah stres. Nah ini juga mencegah stres. Saya makan cukup Dok, saya tidur itu dari jam 10, jam 4 sudah bangun. Saya terus langsung aktivitas Dok.
tapi seharian saya marah-marah terus karena karyawan saya nggak bisa apa misalnya cuci piring dengan benar misalnya seperti itu ya. Jadi faktor stres ini juga mempengaruhi, maka pengelolaan stres, pengelolaan emosi itu juga menjadi langkah Mas Enang untuk bisa menjadi salah satu pola hidup saya. Karena selama ini yang dipahami atau yang mungkin tren di masyarakat adalah menjaga pola hidup yang sehat itu hanya dari kebersihan, terus kemudian makan yang baik, terus kemudian olahraga. Gitu. Yang sering dilupakan adalah apa? Pengelolaan stres sama tidur yang cukup. Saya yakin Bapak Ibu pasti yang ketiga di awal tadi sudah sangat melakukan lah insya Allah ya. Pasti pengennya rumahnya bersih. Pasti pengennya ngasih atau menyajikan makanan itu yang sehat, yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarganya. Begitu ya. Pasti pengennya ada aktivitas gitu ya, pengennya olahraga, tapi lupa mengelola stres, lupa untuk tidur yang cukup. Maka sebisa mungkin Bapak, Ibu, kalau memang ada waktu kosong, ikutilah kegiatan-kegiatan sosial, ikutilah olahraga-olahraga yang atau kegiatan olahraga yang menghadirkan banyak teman, akhirnya Bapak Ibu bisa bercerita, akhirnya Bapak Ibu punya teman baru, lingkungan baru, tidak hanya itu saja, yang akhirnya ketika malam mau istirahat juga lebih nyaman. Mungkin begitu Mas Enang dari saya. Siap, lanjut ke Kak Tari ya. Jadi tadi pertanyaan untuk makanan-makanan yang menunjang kesehatan ya Mas Nanang ya. Ya jadi sebenarnya saling sinkron ya antara yang sudah disebutkan sama Dokter Galang tadi. Jadi kalau untuk dari segi makanan atau nutrisinya, yang apalagi yang sekarang lagi gencar-gencarnya dipublikasikan adalah memang gizi seimbang ya Bapak Ibu ya. Nah jadi jangan cuman kita untuk makan itu sehari-hari mementingkan apa yang kita suka. Nah, seringnya seperti itu. Oh, saya sukanya misalnya bacem, ya setiap hari bacem aja. Ada juga tuh yang sudah lansia, sukanya misalnya manis-manis kayak gudeg misalnya. Setiap hari gudeg aja, nanti kalau nggak ketemu gudeg nggak mau makan. Nah itu ya, jadi mindset-mindset yang seperti itu yang perlu kita rubah. Jadi gizi seimbang itu antara jumlah, keanekaragaman, jumlah makanannya, kandungan gizinya itu memang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi prinsipnya memang makannya pasti teratur 3 kali sehari. Jadi diusahakan jangan telat ya, karena sekarang juga banyak sekali pasien itu yang mengeluh, saya dulu nggak punya sakit mah, akhir-akhir ini sering kena mah gitu. Lah nanti kalau ditanya makannya berapa kali sehari? 3 kali lah, 3 kalinya jam berapa, setelah kita tanya ternyata mundur, sedapatnya makan, sesempatnya makan, seperti itu ya. Nah itu juga perlu diperbaiki Bapak Ibu, jadi salah satu sumber kesehatan itu dari makanan juga. Yang pertama adalah tadi, pola makannya 3 kali sehari dan tidak telat. Nah yang kedua, porsi untuk buah dan sayurnya, yang sering kita lupakan adalah fokusnya ke nasi lauk gitu ya. Begitu ditanya, sayurnya Bu, sudah kok pakai ayam. Sayurnya Bu, gitu. Sayur. Jadi kayak untuk membedakan antara si lauk dan sayur aja tuh kayak mindsetnya tuh sudah sama gitu. Yang penting selain nasi itu lauk gitu, selain nasi itu sayur gitu. Padahal bukan. Nah itu yang perlu diperbaiki lagi. Jadi untuk porsi sayur dan buah itu juga harus cukup. Diusahakan setiap kali makan ya ada sayurnya. Entah itu mau yang suka yang kuah atau seperti berkuah ya kayak sop, sayur asem gitu ya. Atau lebih suka yang lebih ketumis ya enggak apa-apa, monggo. Yang penting tuh kecukupan serat kita, vitamin kita, mineral kita itu didapatkan dari si sayur tadi. Nah jangan lupa juga buah. Karena berdasarkan penelitian tuh masyarakat Indonesia sangat jauh sekali atau sangat rendah dalam konsumsi buah dan sayur. Ya, mulai soalnya kebanyakan kita rakyat Indonesia ini dididik dari kecil itu tidak diperkenalkan sama buah dan sayur. Banyak pasien-pasien anak tuh kalau ditanya, udah kok Mbak sudah makannya banyak. Apa Bu? Nasi ayam, nasi nugget, nasi sosis, lah sayurnya mana Bu? Enggak mau Mbak, yang penting kan makan. Nah terus sudah nggak dikenalkan lagi. Lah saya buatin nggak pernah dimakan Mbak gitu. Nah itu yang harus kita perbaiki lagi.
Dia tidak mau sekali 2 kali, ya jangan diteruskan. Besok dikenalkan lagi dengan menu yang lainnya, dimodifikasi lagi gitu. Jadi dia juga makannya bervariasi dan tidak itu-itu saja gitu ya. Lebih ke tadi buah dan sayur. Nah, terus tadi yang sudah sempat disampaikan juga untuk kecukupan air putih. Jadi tidak hanya yang semua tadi, air putih juga kalau tidak cukup juga akan mengganggu metabolisme kita. Lalu protein. Nah, protein ini juga kadang sebagian besar terlupakan oleh masyarakat. Terutama kebanyakan yang lansia juga. Jadi mindsetnya itu kalau makan hanya nasi dengan sayur karena ada kuahnya. Nanti kalau pakai ayam nggak ketelen gitu, nyangkutlah di gigi, seret lah gitu kan. Nah, padahal kan bisa dimodifikasi, bisa dihaluskan, bisa digiling gitu ya. Jadi lebih lembut dan walaupun untuk lansia itu sudah mungkin giginya banyak berkurang atau kemampuan menelannya agak susah, kalau kita modifikasi, nah insya Allah bisa gitu. Jadi protein itu juga sering sekali terlewatkan. Kalau masih susah lagi untuk mendapatkan protein yang bentuknya masih utuh, maksud saya seperti ayam, daging, telur ikan, masih kesulitan, kan masih bisa ditambah dengan susu. Nah kadang ini juga yang terlewatkan, nggak dikenalkan. Yang penting nasi sama sayur aja lah Mbak, maunya itu. Soalnya mau dicoba yang lain nanti nggak masuk, dilepeh lah di apa. Nah, sedangkan ada yang sudah bentuk cair yang juga kandungan proteinnya tinggi yaitu susu. Nah, cuma nanti susu tinggal dilihat lagi komposisinya untuk usia berapa, kandungannya seperti apa, karena biasanya tiap usia pun kebutuhan zat gizinya berbeda. Ya, jadi gitu Mas Nanang dari saya. Ini lebih konkretnya, berikan contoh dalam satu porsi piringku untuk makanan orang dewasa. Oh ya, jadi untuk yang lebih konkretnya, sekarang kita untuk gizi seimbang itu ada sudah namanya seperti yang Mas Nanang sebutkan adalah isi piringku. Jadi untuk dewasa itu untuk lauk, untuk makanan pokok atau nasi, mie, dan sejenisnya ya lontong dan lainnya itu kurang lebih 1/3 piring. Jadi kalau ada piring bundar gitu, nah 1/3-nya itu adalah untuk karbohidrat. Ini untuk orang dewasa normal biasa ya. Jadi 1/3 piring itu untuk karbohidrat seperti nasi, tadi mie, roti atau bubur dan sejenisnya. Lalu 1/3 lagi itu untuk lauk. Lauknya tuh lauk protein hewani dan nabati, bisa ayam, daging, telur, ikan, tahu, tempe. 1/3-nya lagi itu untuk buah dan sayur. Jadi untuk isi piringku yang seimbang untuk orang dewasa itu seperti itu. Jangan sampai kita seringnya kebanyakan di karbohidrat. Karbohidratnya setengah piring atau bahkan sampai mungkin 3/4 piring, tapi sayurnya cuma sedikit sekali. Nah itu yang perlu kita perbaiki. Jadi untuk isi piringku yang benar itu untuk dewasa seperti itu, 1/3. Jadi kalau di total nanti jadi satu lingkaran satu piring. Seperti itu Mas Nanang. Baik, kalau nasi dengan mie berarti belum termasuk gizi seimbang ya? Seringnya kan makan mie kasih nasi ya? Iya, betul. Jadi kalau yang namanya seimbang itu bukan seperti yang Mas Nanang jelaskan ya ibu-ibu ya atau bapak-bapak. Jadi kalau sudah nasi, lauknya jangan mie. Nah itulah juga yang sering menyebabkan banyak orang Indonesia itu terkena sakit gula, salah satunya itu nasi, lauknya mie, nanti tempenya dibuat mendoan, pakai tepung lagi, ayamnya ayam goreng tepung, pakai kerupuk lagi, sudah. Minumnya es teh? Minumnya es teh tambah gula lagi ya Mas, betul sekali. Jadi karbohidratnya berlebih sekali, itu nanti jatuhnya 3/4 sama 1/4 protein aja itu. Karena sayurnya nanti pasti hilang juga. Gitu Mas Nana. Oh iya. Oh ya. Jadi baik, sebentar. Kita dengarkan, ditahan dulu sebentar. Ada yang bertanya sebentar. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, saya kan penderita gula ya. Untuk idealnya makan makan nasi itu bagaimana? Bagaimana lauknya, kemudian aturan nasinya dan lain sebagainya. Kemudian untuk minum teh itu diperbolehkan apa enggak? Misalnya dengan es teh lah atau seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Bu Ambarahwati.
Ya. Langsung saya jawab Mas Nanang. Oh ya, Ibu Ambar tadi ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali ya Bu ya. Jadi berapa sih takarannya nasi untuk penderita sakit gula gitu ya Bu ya. Nah, jadi untuk pemberian makan itu tiap pasien dan tiap sakit itu berbeda Bu. Jadi kita perlu hitungkan dulu. Dari apa? Dari beberapa faktor. Jadi kita tuh nanti ada rumusnya Bu. Jadi dari berat badan Ibu, tinggi badan Ibu, usia Ibu, aktivitas, ya. Nah, itu nanti semua faktor itu akan kami hitung dulu. Nah, setelah ketemu misalnya nanti untuk Ibu misalnya ketemu contoh ya Bu ya, misalnya ketemu 1.700 kalori. Nah, nanti akan kami buatkan pembagian dalam satu hari. Makan pagi berapa nasinya, siang berapa, nah sore berapa. Nah, itu tujuannya di sini ada konsultasi gizi Bu. Nah, jadi Ibu bisa tahu lebih detail nih. Iya. Ya, bisa berbeda Ibu. Jadi untuk pembagian makannya bisa berbeda. Jadi contohnya ada yang paginya hanya 50 gram, ada yang siangnya 100 gram, ada yang malamnya 150 gram. Tergantung kembali lagi kebutuhan kalori Ibu gitu. Jadi kalau harus menyamakan semua tidak bisa, karena kan berat badannya berbeda-beda, usianya berbeda-beda, itu ya, tinggi badannya beda. Kalau kita samakan nanti jatuhnya malah enggak sesuai dengan Ibu, bisa jadi kadar gulanya enggak turun malah tambah naik gitu, karena yang harusnya cuma 1.500 kita samakan dengan yang lainnya kita kasih 2.000 kalori, kan malah tinggi ya Bu ya. Nah itu Bu, jadi kalau Ibu ingin lebih tahu pastinya nanti mungkin konsultasi saja dengan kami gitu. Jadi nanti biar tahu pembagian seharinya seberapa Bu. Karena kalau untuk disamaratakan tidak bisa Bu. Sama seperti obat. Obat itu tiap pasien kan dosisnya beda-beda. Nah, kalau yang satu disamakan dosisnya, pokoknya saya ngikut tetangga saya sama-sama sakit gula, saya pakai obat itu dia 3 kali, saya 3 kali gitu. Padahal harusnya dia cuma sekali. Nah, itu nanti beda lagi ceritanya. Gitu ya Bu ya. Nanti bisa langsung konsultasi, bisa dengan teman saya, bisa dengan saya, gitu Ibu. Kami sangat-sangat terbuka untuk ditanya ya Bu ya. Ya terima kasih Ibu. 11 Ibu. Oh ya. Baik, terima kasih Bu Ambar. Takutnya nanti kalau dijelaskan jumlah per kalorinya lupa ya. Jadi langsung ke konsultasi gizi biar diberikan catatan atau leaflet ya. Iya, nanti ada catatannya Ibu. Iya. Masih ada yang didiskusikan atau ditanyakan? Bu Dia sudah cukup ya, tadi sudah terjawab insya Allah ya. Pertanyaan terakhir ya, untuk kedua narasumber ya. Oh, jadi tegang ya. Harusnya terakhir itu lebih rileks karena mau selesai. Yang nanya nih Pak, nakutin tuh. Pertanyaan terakhir. Kayak kuis ya Dok ya malah. Untuk Mbak Saptari ya. Mbak Saptari ya. Saya ingin mendengarkan jawaban terkait dengan pertanyaan, sehat mana, makanan mentah atau makanan matang? Ya, bagaimana kemudian cara pengolahan yang benar untuk orang-orang yang menyukai dengan menu makanan mentah agar nilai gizinya tetap tercukupi? Yang berikutnya untuk Pak Dr. Galang Kusuma, seberapa penting sih Dok terkait dengan screening dini atau pemeriksaan awal pada seseorang? Agar kita mengetahui kita terindikasi penyakit dan lain sebagainya. Ke Mbak Tari dulu silakan. Oke, tadi pertanyaannya baik mana makanan mentah dan makanan matang ya Mas Nanang ya. Oh ya, sehat mana. Jadi kalau untuk sehat mana sebenarnya tergantung dari kembali ke orang yang mau konsumsi juga. Kenapa? Memang ada beberapa penelitian bahwa makanan mentah itu lebih mempertahankan kandungan gizinya Mas, karena kita tahu protein itu akan banyak berkurang saat terkena pemanasan, mau itu direbus, mau dipanggang dan sebagainya. Makanya untuk khususnya protein, makanan yang berprotein terutama lauk, itu memang kita disarankan untuk kalaupun dimasak tidak terlalu lama atau dimasak berulang-ulang gitu ya. Nah jadi kenapa saya bilang kembali ke orangnya, karena ya tadi ada orang yang lebih menyukai makanan mentah dan daya terimanya lebih baik daripada si makanan matang. Cuman kembali lagi kalau kita hubungkan dengan kebersihan ya atau kandungan lainnya selain dari kandungan gizi,
Menurut saya itu lebih baik adalah makanan matang. Kenapa? Karena kalau makanan matang itu juga dengan proses pemasakan yang sesuai, maksudnya tidak berlebih dalam memanaskan masakan. Nah itu juga tetap bisa mempertahankan protein atau kandungan lainnya dan juga membunuh bakteri atau kuman-kuman yang ada pada makanan itu. Gitu. Nah jadi ya memang mungkin selisih dari kandungannya memang ada selisihnya, jadi terutama di protein ya Mas ya, misalnya daging mentah, daging ikan mentah sama daging ikan mateng, itu memang kandungan proteinnya lebih tinggi yang mentah, karena dia tidak mengalami proses pemasakan dan sebagainya. Cuman dari segi yang higien dan lain-lain, walaupun dia sudah dicuci bersih mungkin, alatnya menggunakan yang steril, tapi kita tidak tahu kandungan lainnya yang sudah dia bawa saat dia juga belum diolah, belum dipotong, misalnya dia masih di laut, dia masih di sungai, bakteri apa yang sudah masuk ke dalam dagingnya itu tidak bisa terlihat gitu. Jadi lebih sehat makanan matang, cuman untuk pengolahannya diharapkan tidak overcook atau terlalu lama. Jadi mau dari lauk, sayur, semua itu kalau overcook semua, dari daging, sayur itu semua nggak bagus. Kenapa? Karena kandungan gizinya sudah jauh-jauh berkurang. Jadi bisa kita pikirkan aja ya, makanan-makanan apa yang khas Indonesia yang memang enaknya kalau dimasak berulang-ulang. Nah itu sebenarnya kandungan gizinya itu sudah dianggap tidak ada. Gitu. Jadi mungkin kita cuma dapat manisnya aja, kita cuma dapat ya bentuknya makanan aja, tapi kandungan gizinya sudah jauh berbeda, sudah banyak jauh hilang gitu Mas. Jadi tetap disarankan makan makanan yang matang. Seperti itu Mas Nanang. Bagi yang tetap nekat untuk masakan mentah, harus diberikan apa biar tetap kandungan gizinya sesuai? Kalau yang tetap nekat karena sudah terbiasa makanan mentah ya? Ya sebenarnya untuk kandungan gizinya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak terlalu banyak berbeda, cuman lebih dari bakteri dan mikrobanya aja Mas. Resiko tinggi. Resiko tinggi, ya. Yang penting kita sudah menjelaskan resikonya seperti apa, kalau ternyata dia tetap konsumsi dan ternyata berefek ya sudah seperti itu. Karena memang itu resikonya, kandungannya seperti itu. Resiko lebih pintar termasuk enggak? Dengan makanan-makanan mentah, proteinnya terjaga sehingga... Setahu saya itu belum ada penelitian sampai sana Mas, yang membuktikan bahwa makanan mentah membuat anak atau seseorang lebih pintar dari makan makanan yang matang itu belum ada sebenarnya Mas. Ya mungkin butuh penelitian lebih lanjut kalau itu ya. Ya terima kasih Mas Rana. Terima kasih Kak Tarif. Terakhir Dok, tadi yang saya sampaikan, seberapa pentingkah terkait dengan pemeriksaan dini pada seseorang agar tetap dapat menjaga kesehatannya Dok? Ini mungkin lebih berkaitan kepada medical check up gitu ya Mas Nanang ya, medical check up. Seberapa penting sih? Sangat penting Mas, sangat penting sekali, apalagi kepada pasien-pasien yang mungkin sudah menginjak usia di atas 30 tahun gitu ya, 30-35 tahun lah paling tidak, itu sangat penting. Kenapa? Karena satu memang sampai usia 35 tahun kan berarti kita belum pernah melakukan general check up begitu ya. Terus dengan begitu kita juga nanti akan dapat men-screening kondisi tubuh kita sekarang dan resiko yang mungkin akan terjadi kepada tubuh kita mendatang. Dengan begitu kita juga jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan nantinya. Misalnya di usia-usia segitu tuh biasanya mulai muncul yang namanya keluhan-keluhan ringan, misalnya kolesterolnya naik gitu ya, nyeri tengkuk, terus sering pusing dan sebagainya, pandangannya mulai kabur dan sebagainya. Nah dari situ sudah mulai kita bisa berpikiran pencegahannya, oh ini karena tensi saya tinggi, maka saya sudah mulai ngurangin makan yang asin-asin ya Mbak Dari ya, betul, yang tinggi garam seperti itu. Kemudian misalnya kok kolesterolnya tinggi ya, tentu mengurangi makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh ya, atau lemak yang tidak bisa di metabolisme dengan baik di dalam tubuh seperti itu. Terus kalau misalnya kok pandangannya mulai kabur, bisa cek ke dokter spesialis mata, apakah mulai membutuhkan kacamata dan sebagainya gitu ya. Terus kadang muncul pertanyaan, harus berapa kali melakukan pengecekan sih dalam seumur hidup? Ya tidak ada patokan yang pasti ya, cuman saya pernah membaca itu memang di 2 tahun itu sudah sebaiknya dilakukan general check up gitu ya, general check up. Di luar general check up ya tiap bulan kalau mau cuma cek gula darah saja, tensi saja, it's okay, nggak ada masalah. Seperti itu, general check up mulai dari pemeriksaan
kepala sampai ujung kaki, pemeriksaan laborat, ronsen dan segala macamnya itu di 2 tahun sekali seperti itu. Begitu Mas Nanang. Baik, terima kasih Dok. Di rumah sakit kita, awalnya kami atau saya pribadi menunggu 40 tahun general check up semua. Saat memasuki 40 tahun, kemudian ada surat keputusan untuk general check up 45 tahun ke atas. Terlewatkan. Baik, terima kasih. Kekhawatiran atau ketakutan pada seseorang itu untuk melakukan general check up itu kalau ketahuan penyakitnya apa? Biasanya seringnya takutnya seperti itu, padahal itu justru pintu kita agar kita bisa mengantisipasi, agar kita dimudahkan atau mengetahui penyakit untuk segera mencari obatnya. Betul, untuk segera mencari solusinya karena lebih baik takut sekarang daripada takut besok kan Mas? Begitu. Betul Dok. Baik, terima kasih. Terakhir sebagai penutup mungkin karena sudah ada tidak pertanyaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan untuk mengikuti acara talk show meskipun sambil miring ya Bu ya, karena tidak berhadapan langsung ya. Mohon maaf ini kelalaian kami sebagai pihak penyelenggara dan sekaligus narasumber. Katanya kalau kesalahan itu bersama-sama. Sekali lagi semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, keberkahan, tetap menjadi sahabat Rumani sampai nanti putranya, anak-anaknya, cucu-cucunya, agar kita senantiasa dapat silaturahim dengan Ibu Bapak semua ya. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Sahabat Rumani untuk mengetahui jam praktek dokter ataupun jumlah atau bed kapasitas yang sudah terisi ataupun belum. Jadi kalau ada keluarga, tetangga yang membutuhkan kamar bisa segera tahu kondisi di Rumah Sakit Rumani agar segera bisa melakukan pendaftaran dan sebagainya. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, pesannya sederhana dari kami Bapak Ibu semua, kalau dari pemerintah menyarankan Germas Gerakan Masyarakat Sehat dengan cerdik dari PKRS Rumani menyampaikan seperti di belakang saya adalah peduli ya. Peduli kesehatan dengan diri kita sendiri. P-nya itu pastikan kondisi Bapak Ibu sehat. Kalau tidak sehat, apa yang dilakukan? Ke Rumah Sakit Rumani untuk konsultasi kesehatan. Kenapa harus ke Rumah Sakit Rumani? Nggak usah dibahas ya Bu, nanti poinnya panjang sekali ya. Karena Rumah Sakit Rumani, rumah keluarga sehat Islami. Yang kedua adalah E ya, enyahkan asap rokok, narkotika, dan minum-minuman keras. Karena apa? Haram ya Bu ya. Sekali lagi karena apa? Haram ya Bu. Berikutnya ada peduli, D-nya diet seimbang. Seperti yang disampaikan tadi ada isi piringku ya. Sepertiga karbohidrat, sepertiga protein, sepertiga sayuran. Jadi kalau makan nasi dan makan mie belum dikatakan dengan gizi seimbang. Bisa dikatakan dengan makanan yang mengenyangkan ya. Peduli, U-nya upayakan untuk saya lupa jadi kelola stres dan istirahat cukup Mas. Seperti yang disampaikan Pak Galang ya, jadi kalau tidur di malam 3 jam, kemudian disambung tidur siangnya 3 jam, bukan seperti itu polanya, tetapi harus dikondisikan dalam satu kurun waktu tertentu, istirahat yang cukup 5-6 jam ya, mungkin kalau ada waktu lebih mungkin sampai 8 jam. Peduli, UL ya, tetap lakukan Ibu aktivitas fisik meskipun itu 30 menit setiap hari. Seperti apa? Jalan kaki, lari-lari kecil, agar apa? Kita tetap diberikan kesehatan dan kondisi fisik yang prima. Dan I, peduli, I yang terakhir adalah tetap ibadah yang tekun, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua penyakit ada obatnya dan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah kasih sakit, jadi kita sakit, tetap kita bersabar dan tetap bersyukur ya. Kalau dalam kondisi tertentu kita harus melihat ke bawah, dalam kondisi keinginan yang baik kita lihatnya ke atas. Sekian dari kami. Jadi ngantuk mbaknya ya. Biji jambu, biji selasih, sekian dulu kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.